Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka membahas COVID-19 yang ada di Kabupaten Kebumen. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan pengantar oleh Pak Kabid bahwa COVID-19 trennya meningkat, apalagi di luar Kabupaten Kebumen, karena kami ada grup kepala daerah dan wakil kepala daerah jadi satu oleh Pak Ganjar. Itu masing-masing kabupaten melaporkan, dan yang paling sekarang trennya agak naik itu di Kabupaten Sragen. Sragen itu kapasitas tempat tidurnya hampir 70%. Kemudian Kudus itu sudah lama, Boyolali seperti itu juga sudah tinggi. Dan Kabupaten Kebumen sendiri kita tahu bahwa angkanya juga trennya sudah agak naik walaupun kemarin sore agak turun. Bapak Ibu, terkait dengan COVID di Kabupaten Kebumen, beliau Pak Bupati sangat intens sekali, sangat perhatian detail dari jumlah kasus per kecamatan, siapa yang opnam, siapa yang isoman dan sebagainya. Kemudian data dari dinas kesehatan dan data dari camat tadi terkesan ada sedikit kegeseran pada hari ini. Tentunya harapannya disesuaikan dengan format yang diminta oleh Pak Bupati, Pak Kabid. Jadi beliau nanti tidak bertanya-tanya di grup camat, kok beda dengan di grup puskesmas dan di grup satgas seperti itu. Jadi hari ini harus clear Pak Kabid, biar nanti Pak Bupati juga tidak bertanya-tanya. Bapak Ibu, terkait Pak Bupati sangat intens, sangat perhatian sekali. Jangan sampai kita jauh lebih tidak tahu, karena kita yang ada di lapangan harapannya lebih paham terhadap hal-hal yang ada di lapangan, terutama Bapak Ibu Kepala Puskesmas, tolong lewat bidang desanya dan bekerja sama dengan Babinsa, Babinsa, mengawasi para isolasi mandiri. Karena para isolasi mandiri itu kalau kita tidak benar-benar mencermati, ada dua kemungkinan. Satu, yang OTG bisa berjalan-jalan tidak kewenangan, akhirnya dapat menularkan. Yang parah dapat tahu-tahu parah, kemudian ketika dibawa rumah sakit sudah menyulitkan fase selanjutnya. Oleh karena itu sekali lagi saya titip kepada Bapak Ibu Kepala Puskesmas maupun para isolasi mandiri selalu diperhatikan. Jangan sungkan-sungkan memberikan nomor HP, terutama petugas surveillance dan desa kepada para pelaksana isoman yang ada di desa. Terkait dengan PPKM Mikro, kalau di PPKM Mikro itu satu rumah berapapun kasusnya dianggap satu, Pak. Tetapi beliau Pak Bupati kadang-kadang juga menghendaki per kasus. Jadi kita ikuti saja apa yang beliau sampaikan, karena apapun keputusan beliau tentunya untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu, hari ini 2 hari yang lalu kita sudah mulai uji coba tatap muka untuk sekolah-sekolah. Harapannya nanti kalau kasus COVID-19 di kabupaten kita terus melandai, walaupun kita yakin bahwa kasus itu tidak akan hilang 100%, tetapi harapannya seperti bola menggelinding. Ketika ada yang naik terus turun-turun jadi seperti itu, jadi tidak mencuat bersama-sama. Harapannya nanti ketika kasus-kasus ini sudah membaik, kita tahun ajaran baru sudah dapat melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Camat, hajatan sudah mulai dilaksanakan, titip satgas desa, satgas PPKM Mikro masuk ke dalam hajatan. Jangan hanya di luar saja, tapi masuk untuk mengevaluasi benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kemudian terhadap izin-izin penyelenggaraan hajatan, monggo direalisasi, karena ada beberapa yang hajatan sengaja tidak izin. Sengaja tidak izin, kalau izin nggak boleh seperti itu. Akhirnya malah kita loss. Izin harus diperketat. Kemudian tracking terhadap sampling 5%, Pak Kadis. Kemarin ada camat yang menyampaikan kepada saya. Nah itu tadi yang hajatan di tracking enggak yang 5%? Kata kepala puskesmas, belum ada perintah dari Pak Sek, dari Adinkes seperti itu. Nah mungkin waktu itu belum nyampe, tapi sekarang insya Allah
rapid seluruh antigennya. kepala puskesmas sudah paham nih Pak Kabinkas Siap apa bahwa enggak? hajatan yang berizin itu 5% minimal di sampling. Nah, kemudian kalau ada yang positif hajatan dibubarkan. Tentunya ini menjadi PR kita bersama. Ada usul lagi dari siapa kemarin yang mengusulkan rapid antigen yang dilaksanakan di hajatan itu suruh bayar. Cocok buatan Bapak Ibu Kepala Puskesmas. Nanti cocok ada buatan. Artinya sementara belum bayar karena berupa CSR kita kepada masyarakat ya. Artinya kalau kita masyarakat kita sudah tidak ada yang COVID juga kita menjadi bimbingan pekerjaan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya, atas sinergitasnya. Tetap selalu bersemangat, jangan lelah, jangan menyerah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama menjadi berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres sudah on the way, Pak Dandim juga on the way. Terus kemudian Bapak Ibu Camat yang saya hormati, saya apresiasi dengan langkah-langkahnya dari rumah sakit kampus dan semuanya dengan bagian dan saya memberi kesempatan Bapak Ibu Camat dan kampus untuk menyampaikan masukan kepada Bu Wakil. Jadi kalau mau dimasukkan dulu monggo, karena sambil menunggu Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sedikit saya laporkan, Pak Kapolres tiap hari memantau pelaksanaan vaksinasi. Hari ini beliau sudah mau langsung dari luhur. Saya malah nggak punya daftarnya, Pak Kapolres pegang daftarnya hari ini. Vaksinasi di mana tiap hari beliau ngajak kami atau mewakilkan untuk meninjau pelaksanaan vaksin. Itu tugas dari Polda. Hari ini mendadak beliau ke Jatiluhur karena hanya kalau saya nggak punya daftarnya. Baik, Pak Camat sekalian yang betul saya hormati, saya bangga dan bahagia sekali bahwa selama ini PPKM Mikro berjalan, walaupun masih banyak hal yang menjadi tantangan kita, tetapi anyway ya menurut saya itu yang akan selalu kita hadapi ke depan. Ya, kalau tentang COVID-nya sudah ditangani medis ya relatif sederhana menurut saya. Ya, bagaimana kita tracing, testing, kemudian kita treatment, kemudian kalau ada permasalahan dirujuk dan semuanya sudah siap. Tetapi permasalahan di PPKM di sosialnya sangat berat, sangat berubah terus. Sehingga mohon izin kemarin saya sampaikan dan sudah keluar SE-nya bahwa 5% itu kita sampling dan masih ada beberapa yang belum patuh. Tapi terima kasih di Pejabat kemarin juga berhasil di sampling 5%, mulai dari paling tidak panitia di sampling. Protokol juga terima kasih sudah bisa berhasil menyampling itu, sehingga rasa bahwa kita itu semuanya berisiko, kita semuanya bertanggung jawab menjadi terbangun. Selama ini kan seolah mengajukan itu sudah selesai. Ketika ada masalah mereka tenang-tenang saja. Padahal beberapa kasus klaster tadi barangkali sudah disampaikan Mbak Win, klaster-klaster pertemuan mantenan juga sudah ada. Jadi saya harapkan ini bareng-bareng. Kata kuncinya bareng. Terus yang kedua, kita belum bisa membangun jiwa bahwa COVID itu segera harus dikarantina. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di Bantul. Di Bantul itu ketika ada satu kasus walaupun OTG itu kan langsung dapat informasi dari puskesmas, dari laboratorium, dari Dinkes, maka Joko Tonggo langsung menyiapkan mobil, dijemput, dikirim ke tempat karantina terfokus. Itu sudah seperti itu. Bahasa mereka kita culik bareng-bareng gitu. Itu keren menurut saya. Kemarin yang di desa di Kecamatan Ngagling, Sleman itu ada puluhan mobil diangkut semua orang-orang dengan viral di YouTube. Terus kemudian yang di Kudus barang-barang diangkut dipindah ke Boyolali. Itu kan keren lah. Kita mohon maaf PR kita, tantangan kita belum
belum sampai ke sana Bu Wakil. Kita sudah mencoba menyiapkan pusat karantina terpadu di Pak Kapolres. Salam. Selanjutnya, terima kasih kehormatan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Karena kita di kabupaten itu mikirnya COVID terus gitu. Nanti kalau misalnya telepon COVID pun langsung berangkat gitu. Mohon maaf Pak, kapal Pak Dhani ini nggak pakai surat, nggak pakai surat. Bu Wakil juga nggak masuk agenda, jadi saya langsung telepon beliau, mohon izin. Ini mumpung ketemu Pak Camat tadi bisa biar diskusinya bisa nyambung gitu ini. Gitu, ternyata beliau langsung siap gitu, jadi luar biasa di kabupaten. Salom di kecamatan begitu nih Pak Arif, di kecamatan juga gugusnya juga langsung siap lah dalam kepemimpinan Pak Camat. Ini luar biasa. Saya lanjutkan tadi, tantangan saya atau pemikiran bagaimana kita membangun tadi krisis betul-betul sense ya, sense untuk bahwa ini ada masalah yang harus kita bangun bersama-sama dan budaya-budaya yang baru seperti tadi itu bisa gitu loh. Dan kita mungkin akan membackup. Salah satunya misalnya kemarin yang saya sampaikan di SE itu bagaimana agar mereka juga panitia bertanggung jawab ketika ada penularan. Ya sudah di swab. Jangan-jangan panitianya nggak ngerti rasanya di swab, nggak ngerti kalau terjadi transmisi itu. Itu yang saya harapkan itu gunakan fasilitas yang kami ada. Yang terakhir pasar pagi tadi Pak itu luar biasa. Kami sudah tadi pagi udah rasa kapan pasar pagi kita vaksin gitu seperti itu. Dia vaksin dulu aja untuk menggetarkan bahasa Pak Putri, menggetarkan Kebumen agar ada rasa bahwa kita dalam posisi krisis. Jadi monggo kalau misalnya kecamatan bisa melakukan ide untuk vaksinasi, kami akan siapkan perintah dari Pak Sekda tadi pagi, Sekda Provinsi. Vaksinasi targetnya meningkat 100% tiap minggu Pak Gito. Jadi kalau Pak Gito yang di Alian sama di Buren itu minggu ini dipantau oleh puskesmas laporan ke Pak Camat hanya 500, besok harus 1000 gitu. Jadi meningkat 100% untuk vaksinasinya. Harapannya kita segera tervaksin semua dan waktu yang pendek. Stop tergarap nanti perjuangan dari Pak Sekda. Terus kemudian hari ini juga saya mengundang Pak Pran untuk membicarakan bagaimana pusat karantina terpadu tentang SPJ Tanggapan. Ya, karena sekali lagi saya membangun rumah sakit darurat tidak berhasil, penghuninya nggak ada. Penghuninya dulu hanya diisi oleh rombongan dari Polres itu luar biasa penuh gitu, ya. Yang lain nggak berhasil. Oh, gua hanya 2 rombongan yang masuk. Kemudian kemarin kita pinjam hotel Trio, nggak berhasil juga, nggak ada yang masuk. Hotel apa yang ya Sejahtera sudah kita siapkan, nggak ada yang masuk. Hotel yang umum juga nggak ada yang masuk. Nah, padahal dari sisi pemerintah ketika anggaran nggak ada, saya kembalikan gitu loh. Nah ini hari ini saya nggak punya anggaran, lah saya tugas untuk menyiapkan tempat karantina. Lah harapan saya di tingkat desa sudah ada pusat karantina terpadu dan diisi. Rasanya sudah sangat jarang ya, sangat jarang pusat karantina terisi. Harapan saya begitu. Dan BPBD juga hari ini kita undang lewat telepon juga. Harapannya kalau pusat karantina itu berupa skala akan di backup oleh BPBD. Saya kira itu dari saya. Laporan kita kerjanya sudah 24 jam karena kapasitas kita cuma 48. Saya pantau sehari 150, berarti 24 jam itu karena satu shift kita maksimal hanya 48 spesimen. Ya, tadi nggak saya tayangkan. Tadi kita sudah 24 jam boleh dibilang terus kerja, terus saya takut malah alatnya kepanasan rusak gitu. Ya, tapi karena kapasitas kita segitu dan spesimen yang kita periksa cukup banyak. Ya. Terus kemudian yang sedikit saya sampaikan, barangkali tadi sudah Mbak Wita. Jadi kalau yang seperti kasus yang screening tanpa kontak, tidak jelas kontaknya seperti guru itu 2 hari sudah harus di PCR ya Mbak Desi ya. Kalau yang sudah jelas kontaknya, yang positif antigen tidak usah di PCR, langsung dianggap sebagai kasus ya. Nanti
5 harinya atau 10 hari ini masuk karantina. Kalau yang negatif baru 5 harinya di PCR untuk dia dipastikan. Itu garis-garis yang ingin saya sampaikan. Baik, kembali ke inti, monggo kalau nanti ada masukan ke Bu Wakil atau mungkin mohon izin Pak Kapolres dulu memberi masukan-masukan pada kita untuk memotivasi agar tim dari gugus atau satgas kecamatan bisa lebih semangat lagi. Tapi PR kita memang di menggerakkan masanya ini ya. Kalau medisnya saya pikir dari dulu ya obatnya orang sakit napas seperti itu gitu, tidak ada bedanya ya. Yang kita pikirkan hanyalah transmisi itu di tingkat publik ya, pada 3M dan sebagainya itu transmisi. Tapi kalau penyakitnya sama seperti itu, kalau menular didesain vaksin, kalau tidak menular didesain perilaku ya, seperti itu. Jadi penanganannya sama, obatnya juga itu juga nggak ada obat yang baru ya. Mohon izin Bapak Kapolres bisa memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Bupati Kebumen, kemudian Pak Kadinkes Kabupaten Kebumen, kemudian dari Polres ada Pak Kabako, Eko, Kasubdit, Cankes gimana? Oh Kabit Kasmas, kemudian Pak Istiadi, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Camat, Ibu Camat, kemudian Direktur seluruh rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur sekali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat optimis untuk terus bisa melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang utamanya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kepada saudara-saudara kita, keluarga kita di wilayah Kebumen. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya terlambat, tetapi saya sangat mengapresiasi sekali undangan dari Pak Kadinkes untuk bisa tatap muka, diskusi, sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya di hadapan saya adalah para komandan-komandan terdepan atau first line. Jadi kalau di kami Pak Kapolsek, kalau di TNI Pak Dan Ramil ya Pak ya. Kemudian kalau di pemerintahan ada Pak Camat, Kapuskesmas segala macam. Karena memang ini adalah unsur-unsur terkait yang memang sangat kita andalkan untuk bisa mengimplementasikan segala macam kebijakan-kebijakan dari pimpinan, baik pimpinan kita instansi masing-masing dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita mendapatkan pelajaran berharga dari situasi kabupaten kota di tetangga kita di sebelah kita. Kalau kami rutin 2 hari sekali membahas update situasi terkini. Baru kemarin 2 hari kemarin paparan ataupun Zoom dari Pak Kapolri dan Pak Kapolda khusus untuk membahas soal Kudus dan wilayah kabupaten kota di sekitarnya, Ekswil Pati ya, Kudus Ekswil Pati ya Pak, Ekswil Pati. Karena begitu Kudus terjadi krisis, ternyata efeknya menerpa ke kabupaten kota sekitar. Beberapa Kapolres yang bukan Kudus tapi di luar sekitar telepon saya berkoordinasi kaitannya dengan lonjakan angka yang sangat signifikan. Itu wajar apa tidak? Bertanya kepada kami. Alhamdulillah kalau kami kasus aktifnya 285 per hari ini. Tetapi kalau Blora seperti Blora ternyata hampir menembus angka 400 juga. Kalau Kudus 1600. Oh ternyata terus kami asesmen juga, kami nilai juga kabupaten kota di luar Blora sekitar Kudus ternyata membawa implikasi yang luar biasa, lonjakan dari Kudus itu. Maka kita mendapatkan pelajaran berharga ini
Kenapa Kudus terjadi seperti itu? Memang dari paparan Kapolres menyampaikan bahwa Kudus memiliki rumah sakit rujukan yang fasilitasnya lengkap, sehingga beberapa kabupaten kota di sekitar Kudus mengirimkan pasiennya masuk ke Kudus untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus, yang mumpuni, sehingga akibat dari itu bornya sangat meningkat drastis. Nah, kemudian ada beberapa transmisi penyebaran yang tidak terkendali di Kudus. Bapak Ibu sekalian, kita berharap situasi di Kebumen ini dapat kita tekan secara semaksimal mungkin. Kita pernah hariannya 1 digit, 8, 6, dan kita sangat bahagia dan bersyukur sekali. Kemudian di pasca lebaran ada sedikit lonjakan, kemudian sekarang cenderung kadang agak naik, sekarang 28 hariannya, sempat 37, 38, 50 pernah. Dan saya yakin bukan cuma saya yang was-was. Rekan-rekan yang ada di ruangan ini ketika mendapatkan data harian, saya yakin juga merasa was-was juga. Kalau ada yang merasa nggak was-was, itu jangan sampai terjadi. Artinya apa? Kita tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi kesehatan di Kebumen. Minimal itu dulu. Waduh, tinggi ya. Waduh, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita semuanya dari sini juga semuanya. Karena barang ini nggak kelihatan. Semakin tinggi tingkatan penyebarannya, transmisinya segala macam, maka yang kita khawatirkan sebenarnya jangan sampai terpapar ke keluarga kita, ke orang tua kita segala macam. Sehingga semangatnya itu rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita mendapatkan pelajaran dari Kudus, kita berupaya semaksimal mungkin untuk Kebumen ini tidak sampai seperti itu. Caranya adalah yang kedua, beberapa narasi-narasi baik dari Kementerian Kesehatan, kemudian Satgas, kemudian Bapak Kapolri, Panglima TNI segala macam, satu suara menyampaikan bahwa yang paling efektif saat ini adalah penguatan posko PPKM Mikro. Ya, posko PPKM Mikro itu adanya di desa-desa. Adanya di desa-desa. Siapa yang bisa menggerakkan itu? Ya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Puskesmas untuk bisa menggelorakan itu untuk menyemangati para kepala desa dan Pak Lurah, karena mereka adalah Kapusku. Ajak mereka, ya inisiasi mereka, gelorakan mereka untuk bisa lebih optimal. Sebelum keluarnya 8% dana desa, saya alhamdulillah sudah jadi Kapolres di sini Pak, dan saya merasakan betul ketika pada saat itu perintah dari pusat, dari Jakarta, dari istana segala macam, instruksi Mendagri yang pertama buat posko PPKM Mikro sesegera mungkin. Tantangannya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang langsung semangat ketika kita jelaskan. Waktu itu kita sama-sama nggak tahu ini modelnya barangnya apa, tetapi menurut penjelasan dari pusat, ini barang bagus, ketentuan-ketentuannya juga bagus, sehingga tolong dilaksanakan saja untuk menekan penyebaran COVID. Pada saat itu kita presentasikan, kita paparkan. Mungkin beberapa Pak Camat ada yang pernah berinteraksi dengan saya ya Pak ya, langsung dengan kades-kades segala macam. Dan ada beberapa yang kemudian semangat, langsung berdiri segala macam. Pada saat itu belum ada dukungan 8% dana desa, tetapi dengan semangat solidaritas, dengan semangat untuk menciptakan kesehatan di wilayah masing-masing, itu banyak yang sudah berwujud posko. Tapi ada juga pada saat itu yang masih ogah-ogahan. Kemudian muncul kebijakan 4% dana desa, sehingga tidak ada kata lain untuk semuanya 460 desa, 26 kecamatan harus segera bangkit untuk membuat posko PPKM Mikro. Hasil analisa kami semua sudah berdiri, perangkatnya sudah terbentuk, cara bekerjanya juga sudah paham semuanya, sudah berjalan. Tetapi memang perlu ada penguatan, perlu ada pengingatan kembali, karena memang ada beberapa yang kemudian kendor. Saya sering sampaikan ketika saya berkunjung ke desa, manakala sebuah desa itu masuk zona hijau dan kuning, bukan berarti posko PPKM-nya tidak ada aktivitas, tetapi di situ kan ada satgas pencegahan. Apa fungsi satgas pencegahan? Ya sosialisasi, edukasi, himbauannya segala macam masih tetap jalan. Tujuannya apa? Agar 5M yang sudah kita gelorakan, yang sudah kita pasang spanduk, yang sudah kita sering umumkan di radio, yang sudah
sering diucapkan para pejabat, baik pejabat terbawah sampai pejabat teratas ketika memberikan sambutan pidato selalu ngomong 5M itu benar-benar menjadi adaptasi kebiasaan baru, merasuk di dalam hati sanubari seluruh masyarakat kita. Tujuannya itu sebenarnya, sehingga ketika 5M itu benar-benar terpatri dan menjadi adaptasi kebiasaan baru, maka zona hijau itu akan terus menjadi zona hijau. Ketika ada terpapar satu, maka segera bisa diantisipasi. Jadi tidak ada ceritanya desa yang zona hijau, zona kuning itu kemudian juga berleha-leha. Karena saya pernah bilang, nanti kalau kita lengah, tiba-tiba meledak 10 orang saja, 5 orang langsung berubah jadi zona oranye atau zona merah. Nah sekarang zona oranye, zona merah sudah ada implikasinya Bapak Ibu sekalian, lewat surat edaran Bupati. Ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat, implikasi-implikasinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita zona hijau itu enak. Bapak Ibu ada di tanah hajatan boleh, tetapi ada aturannya. Tapi kalau zona merah dan zona orange, jangankan mau mengadakan, Bapak Ibu mau mengajukan izin saja sudah pasti tidak diizinkan sampai jadi zona hijau, zona kuning. Nah ini kan narasi-narasi yang secara sederhana bisa kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpikir, oh iya berarti kesehatan wilayah desa ini saya menjadi bagian terpenting juga untuk bisa menciptakan itu, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian itu yang kedua, penguatan posko PPKM Mikro itu sudah menjadi solusi yang terupdate hingga saat ini. Jadi dari pemerintah pusat, baik dari pimpinan instansi masing-masing masih satu suara, posko PPKM Mikro adalah yang paling terefektif. Tinggal permasalahannya yang sudah ada, bagaimana terus untuk dikembangkan dan digelorakan terus. Bentuk-bentuk kreativitas masing-masing satgas itu terus diingatkan terus. Siapa lagi yang mengingatkan? Kita tidak mungkin menyuruh pejabat Pemda atau anggota Polri, anggota TNI yang ada di luar kabupaten. Tidak, kita minta tolong Purworejo nggak mungkin, karena ini daerah kita, sehingga kita sendiri yang harus berjibaku, meluangkan waktu, pikiran untuk bisa terus mengingatkan posko PPKM Mikro agar terus bergelora kembali. Kemudian posko PPKM Mikro itu kan ada 4 satgas. Kalau satgasnya semua main, satgas pencegahan, satgas penanganan, satgas pembinaan, kemudian satgas pendukung main sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, mudah-mudahan itu bisa untuk menekan. Kita sempat berhasil Bapak Ibu sekalian ketika kita melalui mudik. Saya alhamdulillah didampingi Pak Kadinkes dan Pak Eko segala macam pejabat Dinkes benar-benar memantau satu persatu pemudik, sehingga kalau di datanya 9.900 sekian segala macam itu bisa kita pastikan Pak Kapolsek, Pak Danramil dan Bapak Ibu dari Puskesmas benar-benar memantau bahwa 9.900 sekian itu masuk ke Kebumen, tidak ada satupun yang tidak termonitor kondisi kesehatannya. Sehingga waktu itu benar-benar kita bisa pastikan yang masuk ke Kebumen itu reaktif atau non reaktif. Kalau reaktif maka ada treatmentnya, isolasi mandiri. Kalau tidak bergejala, kalau bergejala maka masuk ke rumah sakit. Kalau sudah isolasi mandiri, pastikan dia benar-benar diam di rumah. Nah, yang tidak reaktif maka bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat. Kita sempat bisa melewati itu, tetapi memang tantangannya, ya sekali lagi tantangannya, ketika memang formulasi sudah kita buat segala macam, tantangannya adalah tingkat kepatuhan isolasi mandiri. Dan itu memang kita rasakan bersama. Jumlah kita satgas nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Jumlah anggota Polsek, Babinsa, Babin Kaptimas itu cuma berapa. Rekan-rekan Puskesmas juga banyak tugas pokoknya yang lain. RSUD juga seperti itu. Sehingga semakin banyak yang terkonfirmasi positif, kemudian reaktif, tidak gejala, disuruh isolasi mandiri, maka memang tantangannya adalah sulit memastikan mereka untuk selama maksimal 14 hari diam di rumah. Apalagi pada saat itu menjelang Lebaran itu banyak sekali rangsangan kegiatan yang menyebabkan masyarakat tidak patuh diam di rumah. Contoh misalnya cari takjil, contoh cari baju Lebaran, contoh cari perlengkapan untuk persiapan Lebaran, contoh taraweh segala macam. Sehingga memang itu tantangannya luar biasa. Makanya pada saat itu saya bersama Pak Dandim, kemudian Pak Kadinkes juga ngobrol-ngobrol gimana ya kayak untuk misalnya sedikit untuk menakut-nakuti masyarakat, dibuatkan surat pernyataan sanggup untuk isolasi mandiri
manakala saya diketahui oleh Satgas berada di luar rumah pada masa 14 hari, maka saya bersedia dan ikhlas untuk dibawa ke isolasi mandiri terpadu, misalnya seperti itu. Nah masyarakat kan ketika bertanda tangan membaca, waduh, mendingan saya berada di rumah daripada isolasi mandiri terpadu. Nah ini Bapak Ibu sekalian tantangan-tantangan yang sering kita sampaikan. Masih banyak tantangan yang lain. Misalnya 1,5 tahun pandemi COVID membuat kita lelah secara psikis, kemudian bosan dengan kondisi seperti ini. Belum lagi mungkin tingkat perekonomian juga makin menurun segala macam. Nah ini perlunya kita berikan sosialisasi dan edukasi terus kepada masyarakat. Kebijakan Pak Bupati untuk gas rem itu sudah sangat tepat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak saklek. Ada beberapa daerah lain yang saklek ketika memang pandeminya luar biasa. Tetapi mumpung kita masih di tengah-tengah, kebijakan gas rem untuk menggairahkan kembali ekonomi juga masih dilaksanakan. Contohnya misalnya untuk zona hijau dan zona kuning silakan melakukan kegiatan kemasyarakatan. Contoh wayangan, karena memang Ketua Paguyuban mendatangi kami, mendatangi Pak Dandim, mendatangi Pak Bupati, mendatangi Satgas untuk memikirkan bagaimana nasib Paguyuban yang masalah makannya, perutnya segala macam. Kita memahami itu. Oleh karena itu kebijakan gas rem untuk zona orange dan zona merah, kemudian digas untuk kegiatan masyarakat dan percepatan ekonomi untuk zona hijau dan zona kuning, itu benar-benar kita bisa seimbangkan dengan baik. Yang di lapangan kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita perlu semangat terus, kita perlu solid, bergandengan tangan. Saya pikir kebijakan penanganan COVID juga masih sama. Penguatan PSBB PPKM, kemudian 3T yang cepat, tracing, testing, kemudian treatment yang cepat. Ketika memang ada terindikasi satu, kemudian lingkungan sekitarnya di tracing, tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, maka segera di testing agar kita segera bisa mendapatkan hasil, baru kita lakukan treatment. Saya pikir itu kebijakan yang sama, tinggal bagaimana kita mau dan bersinergi untuk melakukan itu. Kalau kemudian ada kendala-kendala itu, tolong bisa dikomunikasikan. Kalau yang rekan-rekan Polri, saya minta untuk melaporkan ke saya. Kalau rekan-rekan dan Ramil, saya yakin juga ada perintah dari Pak Dandim untuk melaporkan ke Pak Dandim. Rekan-rekan Puskesmas juga seperti itu. Contoh mungkin ada beberapa kegiatan yang butuh tracing cepat, tapi kondisi rapid testnya, antigennya terbatas, sehingga permasalahan itu bisa sampai ke kita tingkat Forkompimda, kita rapatkan, segera kita dorong. Contoh lagi, pelaksanaan tracing terhadap